Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai materi fabrikasi besi dapur kupola yang beranggotakan yang pertama saya, Farhan Maulana Abid, kedua ada Raffi Ramadan Elga Putra, dan ketiga ada Rohmat Setiawan. Dapur kupola adalah tanur metalurgi digunakan untuk peleburan untuk memproduksi industri logam, umumnya fero. Dalam dapur tinggi, bahan bakar, biji, dan kapur terus dipasok melalui bagian atas tanur. Sementara udara kadang-kadang dengan pengayaan oksigen yang ditiupkan ke bagian bawah tanur, sehingga reaksi kimia berlangsung sepanjang tanur. Sebagian bahan bergerak ke bawah pada tanur. Produk dari dapur tinggi biasanya berupa logam cair dan terak fase, disadap dari bawah dan gas buang yang keluar dari bagian atas tanur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Raffi Ramadan Elga Putra. Kepada Mas Raffi dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Mas Farhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dari poin bagian-bagian dapur kopula. Di situ ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Dari pertama yaitu poin 1, penggolongan daerah dalam kupola bagian dari mulai pintu pengisian sampai lubang keluar, yaitu dibagi beberapa. Ada daerah pemanasan mula, ada daerah lebur, daerah panas lanjut, daerah krus, daerah oksidasi, dan yang terakhir ada daerah reduksi. Untuk poin 2, kapasitas pelebur dari kupola dinyatakan oleh laju pelebur dalam satuan berat. Persatuan waktu umumnya ditulis ton per jam. Perbandingan muatan besi dengan kokas serta syarat-syarat operasi peleburan lainnya, walaupun diameter kupolanya sama. Untuk poin 3, tinggi efektif dari kupola adalah tinggi dari pertengahan tuyer atau lubang hembus sampai bagian bawah dari pintu pengisian. Pada daerah ini terjadi pemanasan awal. Karena itu, kupola yang tinggi akan efektif untuk pemindahan panas. Dan untuk poin keempat, ada daerah krus. Daerah krus adalah daerah dari bagian bawah tuyer sampai dasar kupola. Daerah krus dari kupola yang mempunyai perapian muka dibuat dangkal karena tidak difungsikan untuk menyimpan logam cair di dalamnya. Daerah krus dari kupola tanpa perapian muka dibuat dalam. Untuk poin 5, ada lubang cerat dan lubang terat. Lubang cerat dan lubang terat dibuat di daerah krus. Bentuk dan susunan dari lubang-lubang ini berbeda menurut cara pengeluarannya besi cair dan terak. Pengeluaran besi cair dan terak dilakukan secara berkala. Pada proses ini, besi cair atau terak ditampung sementara di dalam krus, kemudian dikeluarkan secara berkala melalui lubang cerat atau lubang terak dengan operasi manual atau pakai tangan. Proses pengeluaran terak yang paling baik adalah dari posisi depan tanur. Untuk yang 6, tuyer. Tuyer berfungsi menghembuskan udara untuk pembakaran kokas dengan volume dan tekanan yang memadai. Jadi jumlah luas penampang tuyer harus ditentukan secara cepat dan tepat. Jumlah luas penampung tuyer yang terlalu kecil menyebabkan kecepatan udara terlalu tinggi, jadi menurunkan temperatur dari gas pembakaran. Baik, yang selanjutnya ada poin proses kerja dapur kupola yang akan dibacakan langsung oleh Mas Rohmat Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Yang selanjutnya ada proses kerja dapur kupola. 1. Saat akan digunakan, terlebih dahulu diadakan pemanasan pendahuluan agar dapur dalam keadaan kering atau tidak mengandung uap air.
Pemanasan pendahuluan ini dilakukan dengan pembakaran arang kayu dan kokas di dalam dapur selama kurang lebih 15 jam sampai pemanasan pendahuluan berlangsung dengan sempurna atau bahan bakar telah terbakar habis. 2. Selanjutnya dilakukan penambahan kokas dan udara dari blower yang dihembuskan dengan kecepatan rendah. Pemasukan kokas ditambah terus sampai mencapai setinggi 7-8 meter dari dasar tungku. 3. Setelah bahan bakar kokas terbakar habis, kemudian dimasukkan kepingan-kepingan baja dan besi kasar, di mana berat bahan-bahan yang dimasukkan antara 10-15 dari output per jam atau kurang lebih 7-10 ton per jam. Sewaktu proses berlangsung, sebagian dari baja atau besi telah ada yang cair, maka setiap 15 menit baja atau besi yang cair dikeluarkan dari lubang pengeluaran cairan baja yang ditampung oleh panci-panci penampung. 4. Untuk pembentukan terak di dalam dapur ditambahkan CaCO3 pada pemasukan pertama, dan karena temperatur dapur maka akan terjadi penguraian CaCO3 sebagai berikut. CaCO3 sama dengan CaCO plus CO2 dan CO2 yang dihasilkan akibat penguraian CaCO3 akan terbakar atau bereaksi dengan kokas sebagai berikut. CO2 plus C sama dengan 2CO min 41,09. Gas CO yang dihasilkan dikeluarkan melalui cerobong sebagai gas asap dengan temperatur kurang lebih 300 Celcius dan panasnya dapat dimanfaatkan untuk tenaga mesin-mesin yang lain. 5. Setelah terjadi reaksi antara silika dan batu kapur, kemudian dimasukkan besi kasar dan kokas baru sekitar 8% sampai 12% dari pengisian ke dalam dapur. Apabila kokas baru telah terbakar, dimasukkan udara dari blower yang akan menimbulkan reaksi antara zat arang dengan oksigen sebagai berikut. C plus O2 sama dengan CO2 plus 94,22 kol per mol. Akibat reaksi tersebut terjadi pengurangan temperatur dalam dapur, tetapi karena gas CO yang terjadi mempunyai temperatur 300 derajat Celcius sampai 400 derajat Celcius, maka temperatur yang turun hanya sedikit sehingga masih cukup untuk melebur besi dan membentuk terak. 6. Setelah proses di dalam dapur, maka terak di atas cairan dikeluarkan dari dalam dapur dan kemudian dikeluarkanlah baja cair yang ditampung oleh panci-panci untuk dibawa ke tempat penuangan besi atau baja dapur kupola atau kubah digunakan pada pelemburan besi tuang, dan konstruksinya diperlihatkan seperti gambar di samping ini. Ini menyerupai sebuah dapur sumber kecil tetapi tidak bisa bekerja terus-menerus. Pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pelemburan sehari-hari berdasarkan pada kompositas dari pabrik atau foundry. Kupola-kupola biasanya dioperasikan sepasang, jadi pemeliharaan bisa diatur untuk yang satu sedangkan yang lain tetap beroperasi. Demikian seterusnya secara bergantian. Bahan yang diolah adalah besi kasar atau pinggiron dan besi rongsokan atau potongan-potongan dengan dicampur potongan baja untuk membantu pengontrol kandungan karbon
akhir dengan dilusi. Sejumlah kecil batu kapur dicampurkan ke dalam muatan untuk membantu pembentukan terak dan beberapa tambahan yang diperlukan untuk mengatur analisis dari besi biasanya dicampurkan ke dalam ember tuang waktu dikeluarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.